Malam ini kita akan membahas literatur review. Nah, ini ada sedikit apa istilahnya, kemarin ada teman-teman mahasiswa yang nanya, Pak, literatur review itu maksudnya yang di bab 2 penelitian ya? Nah, jadi mungkin teman-teman yang skripsian, tesis gitu ya. Maksudnya yang di bab 2 skripsi itu ya? Maksudnya yang di bab 2 tesis itu ya? Yang di bab 2 disertasi itu ya? Maksudnya apa? Tinjauan teori, tinjauan pustaka gitu. Ada benernya, tapi literatur review yang akan kita bahas ini lebih dari itu. Memang benar, kalau di dalam laporan penelitian posisinya di bab 2 umumnya ada di bab 2 ya, atau di bab tinjauan pustaka gitu ya. Tapi ternyata teman-teman harus tahu manfaat dari literatur review ini lebih dari lebih dari hanya sekedar memaparkan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Nanti kita akan lihat manfaatnya. Eh, saya perlu menginformasikan, saya di sini mewakili bahasa Indonesia. Saya mempresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kegiatan ini juga para narasumbernya juga ada dari berbagai negara yang mewakili berbagai bahasa, bahasa Inggris, ada bahasa Latin, ada bahasa Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja juga ada, bahasa Cina juga ada. Nah, saya di sini mewakili bahasa Indonesia, oke, supaya audiensnya terwakilkan semua gitu. Kalau saya pakai bahasa Inggris, ntar ketahuan skill saya. Dipak sampai ketawa-ketawa kalau dengar saya ngomong bahasa Inggris. Tapi syukurnya dia ngerti. Oke, eh literatur review nanti kita akan dibantu dengan AI. Oke, kita akan dibantu dengan AI. Kenapa harus menggunakan AI? Bukan, kenapa bukan harus, tapi kenapa kita sebaiknya menggunakan AI untuk melakukan literatur review? Nah, itu nanti kita akan kita akan lihat di materi yang akan saya sampaikan. Oke? Sebelum kita masuk ke bagaimana prakteknya dengan AI, karena judul kita hari ini adalah literatur review berbasis AI. Oke, berbasis AI, panduan praktisnya. Ya, kita lihat dulu manfaat dari literatur review. Ya, kita ulas sedikit aja manfaat dari literatur review. Jadi manfaat besarnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi dengan literatur review dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermakna. Tapi kenapa bisa dengan literatur review kita melakukan literatur review ini menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermakna? Kalau tadi ada pertanyaan di awal, ini yang di bab 2 ya, benar. Tapi bukan sekedar itu. Nah, ini yang maksudnya yang kita tulis teori sama penelitian-penelitian terdahulu itu ya, benar. Tapi bukan sekedar itu literatur review. Manfaatnya lebih besar dari itu. Lebih besar dari hanya sekedar memaparkan teori aja. Oke, kita lihat dulu. Ini menurut Dillon tahun 2022. Jadi literatur review itu dapat memperluas pengetahuan peneliti pada bidangnya, sehingga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang relevan. Nah, jadi misalnya tadi kalau saya lihat chat ada macam-macam bidangnya tuh, ada yang dari pertanian, mungkin yang fieldnya pertanian, ada yang macam-macam tadi. Jadi dengan literatur review, ya teman-teman bisa memperluas pengetahuannya. Kenapa memperluas? Karena dengan literatur review itu nanti kita mendapatkan berbagai macam ruang lingkup penelitian pada bidang kita. Misal ada yang bidang arsitek, ternyata secara global di seluruh dunia dari berbagai negara para ahli itu membahas arsitek itu eh, dari sisi ini, dengan sudut pandang ini, dengan teori ini, dengan metode ini. Nah, dengan literatur review kan pemahaman kita, referensi kita, preferensi kita jadi lebih luas pada bidang kita. Oke? Sehingga penelitian yang akan kita hasilkan ya juga lebih berkualitas. Tuh.
Kemudian manfaat lainnya menurut Martinez tahun 2025, Martinez dan kawan-kawannya tahun 2025 ini dapat membantu menemukan celah penelitian. Oke, sehingga lebih fokus dan membangun kerangka yang kuat. Jadi ibaratnya ada sesuatu yang belum rapat nih, nah, atau ada sesuatu yang kosong nih, sehingga ilmu di bidang kita itu menjadi lebih rapat, menjadi komprehensif, menjadi lebih rapat, jadi lebih inovasinya lebih lengkap gitu ya, kreativitasnya lebih tinggi dengan melakukan literatur review. Oke, selanjutnya dengan literatur review kita dapat eh, mengidentifikasi kesepakatan gitu ya, dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pertanyaan yang belum terjawab dalam penelitian-penelitian sebelumnya pada bidang kita. Jadi misal nih di dalam satu ruangan gitu kan, di dalam satu ruangan ini maksudnya ruangan ini satu bidang, kita dapat menemukan siapa nih yang sama dengan kita. Mereka siapa yang saling sama, siapa yang saling berbeda, gitu kan? Dan apa yang belum terjawab nih pertanyaan pada pada bidang ini. Nah, jadi bisa kita temukan di situ. Sehingga dapat memberikan contoh metode, teknik desain yang layak ditiru. Wah, ini memang manfaat dari tahun 1988 sudah dikatakan oleh Haller ya. Dapat memberikan contoh metode teknik desain yang layak ditiru. Kenapa? Karena literatur review ini membantu kita kan gini. Penelitian yang bagus itu katanya gini, ada buku saya baca, penelitian yang bagus itu berasal dari peneliti yang nakal. Nah, jadi peneliti yang nakal itu maksudnya gini, eh, ternyata teori, metode, apa yang kita gunakan tidak semata-mata hanya berasal dari bidang kita saja. Peneliti yang nakal yang dimaksud itu dia berani mengcombine, dia berani mengadopsi, dia berani mengcross sesuatu dari bidang lain ke dalam bidang ilmunya. Sehingga itulah sampai kita kepada istilah kreativitas dan inovasi di dalam penelitian itu. Nah, maka itu yang dikatakan penelitian yang bagus itu berasal dari peneliti yang nakal karena dia berani, karena dia kreatif, karena dia inovatif. Itu. Nah, maka dikatakan tinjauan pustaka membantu mencegah studi yang berulang dengan menunjukkan apakah suatu pertanyaan penelitian telah dijawab sebelumnya sehingga mempersempit ruang lingkup dan fokus penelitian yang baru. Nah, proposisinya arahnya kepada kalau kita lihat tadi kan kreativitas, inovasi, peneliti yang nakal, itu katanya kata teori, kata buku. Kalau kita lihat novelty, eh, jadi di dunia ini sebenarnya gini, ruang lingkup novelty itu ada beberapa, ada banyak. Kalau kita baca buku satu, baca buku dua, baca buku tiga, ada yang sama, ada juga yang beda. Sehingga kalau kita gabung semua, jadi ruang lingkup novelty itu ada beberapa list gitu kan. Cuman yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti ini berdasarkan survei, ada tiga jenis novelty yang paling umum digunakan atau paling umum terdapat pada penelitian-penelitian secara global ya, paling banyak atau paling umum. Jadi istilahnya ada novelty dari sisi teori, ada novelty dari sisi metode, sama novelty dari sisi hasil baru, temuan baru. Nah, dengan literatur review ya, dengan berbasis AI tadi, kita bisa memilih menggunakan jadi ini kuasanya ada di kita nih. Saya mau novelty di penelitian sini pakai ada teori baru. Artinya kita balik ke kata kreativitas dan peneliti yang nakal tadi, nanti teorinya saya pakai teori baru dengan prinsip kreativitas, inovasi dan kita sedikit nakal, kita cross gitu ya, cross. Terus saya mau pakai metode baru misalnya. Artinya di bidang saya dengan di bidang ilmu saya, penelitian pada ruang lingkup ini, metode mana yang belum saya pakai gitu kan. Nah, dan hasil yang baru. Sehingga
Novelty paling banyak dalam penelitian global, literatur review yang menyeluruh meningkatkan kejelasan ruang lingkup penelitian dan mendukung penemuan hal-hal baru secara teoritis, metodologis, dan empiris dalam studi. Nah, sebenarnya satu lagi ya, kalau sebelum kita masuk untuk literatur review itu kalau kita ngomong ada yang namanya SLR, Systematic Literature Review. Itu ada metodenya, ada model kerangkanya yang umum digunakan, yang banyak digunakan di dunia itu namanya Prisma, ya. Namun Prisma itu, ini saya kasih tunjuk dulu Prisma itu seperti ini kerangkanya. Nah, ini Prisma untuk SLR yang paling umum digunakan. Jadi ini framework 2020 ini framework yang terupdate, yang paling baru sekarang karena dia dikembangkan terus. Ini kalau kita jalankan ini untuk apa istilahnya jurnal-jurnal dan buku-buku pada bidang kita, habis kita 24 jam nggak tidur, memakan waktu dengan kerangka ini. Nah, kalau manual ya, memakan waktu dengan kerangka ini. Nah, sehingga Prisma tadi kalau yang mau pakai model Prisma tadi boleh, ya kan? Lebih praktis dengan AI. Semua manfaat itu bisa diperoleh sekaligus dengan waktu yang lebih singkat, lebih istilahnya memakan waktu lebih sedikit, memakan tenaga lebih sedikit, tapi hasilnya tetap akurat, tetap transparan, tetap dalam. Oke? Nah, oke. Materinya udah habis. Sekarang kita langsung masuk ke AI-nya. Karena ini kita dipersembahkan oleh SciSpace AI, jadi kita menggunakan SciSpace AI. Kenapa kita pakai SciSpace AI? Karena di dalamnya juga sudah dikembangkan model Prisma tadi. Model Prisma tadi kalau teman-teman yang mau lakukan literatur review sudah ada di dalamnya. Dan hasilnya memang transparan. Seperti kita misalnya nih, kalau ada kertas begini misal, saya contohkan deh, kenapa kita mesti pakai AI? Misal, ini ada kertas, ini jurnal-jurnal penelitian yang kita print atau ini adalah folder file penelitian kita, gitu kan? Kita mesti baca, kita tandai, kita centang, kita identifikasi satu-satu sehingga kita bisa menemukan apa kekurangannya, apa kelebihannya, persamaannya, perbedaannya, kaitannya dan lain-lain. Nah, dengan AI kita tidak perlu melakukan sendiri. AI yang melakukan centang-centang tadi, ya kan? Dan lebih akurat. Sekarang kita lihat. Eh, di SciSpace ini, teman-teman masuk dulu sciencespace.com, ya. Nanti di akhir saya akan kasih, ini berlangganan, AI ini berlangganan kalau mau yang fitur premiumnya yang benar-benar fitur ininya lah, fitur main fiturnya itu berlangganan, tapi nanti di akhir setelah presentasi ini saya akan bagikan eh, apa kupon kode promo itu sampai 40% diskonnya nanti ya di akhir untuk berlangganan SciSpace ini. Tapi teman-teman lihat dulu nih. Artinya bukan kita wah pakai SciSpace. Wah ini programnya SciSpace. Wah ini jualan nih. Iya itu ada benernya. Tapi teman-teman lihat dulu manfaatnya karena ini nggak ada di AI yang lain. Oke. Untuk melakukan literatur review dengan SciSpace kita bisa melakukan dengan dua cara. Oke. Yang pertama ada di fitur sini nih, ada di fitur sebelah kirinya. Ini kan ini ya new chat gitu kan. Di sini ada fitur di sebelah kiri. Ini literatur review. Ada juga fitur agennya. Jadi ada di sini atau kita langsung masuk di promnya di sini. Nah, apa bedanya? Kita lihat. Kita coba dengan eh, yang pertama, literatur review yang di sini pertama. Oke. Nah, di sini saya sudah mencoba ya sebelumnya karena begini, kenapa saya harus mencoba dulu karena proses renderingnya, proses generatingnya agak lama. Kenapa lama? Wah, lama nih. Kok lama banget? Nggak bagus ah. Kenapa lama?
Karena analisisnya itu lengkap banget, dalam banget, detail banget. Itu yang bikin lama sebenarnya. Sama kayak komputer. Kalau kita suruh kerja berat, kerja yang berat, yang bagus gitu ya lama loadingnya, renderingnya gitu. Itu kenapa saya sudah mempersiapkan bentuknya hasil yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Oke. Bedanya tadi kan langkah pertama nih kita pakai fitur yang di sebelah kiri literatur review. Nah, di sini dia minta minta kita masukkan pertanyaan, enter your search query. Apa yang mau kamu tanya? Apa yang mau kamu cari? Bedanya kalau dengan yang di sini di home depan sini kita masukkan prompt. Kita masukkan prompt ya. Nah, di sini juga ada review literatur. Kalau di sini kita bisa ketik prompt, apa istilahnya kita ketik prompt sesuka hati sesuai imajinasi kita. Kalau di sini dia tinggal kita masukkan bidang kita. Tuh, tinggal kita masukkan bidang kita. Nah, ada juga di sini agennya. Nah, di sini nih banyak banget bidang ilmu. Kalau kita lihat di sini bidang ilmu besarnya ada fisika, computer science and AI, biomedical, sorry, chemistry, matematik, social science, health science, engineering. Dan ini banyak banget ini. Banyak banget. Kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan. Wah, yang ini ada DNA segala, ada matematika. Banyak banget di sini fitur-fiturnya. Oke, kita langsung aja nanti teman-teman bisa cek sendiri. Saya kasih lihat dulu yang di fitur ini, apa bedanya literatur review yang untuk fitur ini. Jadi di sini kita masukkan pertanyaan. Di sini teman-teman bisa atur dulu bahasa nih di sini. Nah, saya pilih bahasa karena saya pinter bahasa Perancis, saya pilih bahasa Indonesia. Ya, teman-teman bisa atur bahasa di sini. Kemudian masukkan prompt dengan apa pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Ini saya masukkan ya, saya contoh di sini nih. Kita buka hasil yang udah saya buat. Teori apa yang jarang digunakan dalam bidang investasi pariwisata? Saya contohkan bidangnya investasi pariwisata. Namun sebenarnya jadi saya minta teori apa yang jarang digunakan, namun memiliki potensi dampak yang besar bagi pariwisata khususnya di Indonesia. Oke? Nah, di sini ada pilihan standar, di sini ada juga pilihan high quality. Nih, kalau kita lihat tadi standar 5 paper, tapi sebenarnya 5 paper dan 10 papernya ini hanya template karena aslinya kita dikasih 100 paper sebenarnya. Nih, standar ini. Nah, ini hasilnya kalau untuk standar teori apa yang jarang digunakan dalam bidang investasi pariwisata namun sebenarnya memiliki dampak potensi untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, ini kalau pakai fitur pertama ya, ini bukan gongnya nih, belum gongnya kita. Ini kalau pakai fitur pertama. Jadi ini hasilnya nih, teori yang memiliki potensi signifikan untuk investasi pariwisata Indonesia namun tetap kurang dimanfaatkan adalah teori ekonomi Islam khususnya dalam bla 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 bla. Nah, ini berdasarkan answer from top 5 paper ya, jawaban dari 5 top gitu. Kemudian di sini dampak ekonomi dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada beda, ya. Ini versi standar, oke? Dia sampai sini nih, keterlibatan masyarakat, pendekatan pemasaran strategis. Kalau kita pilih yang high quality, kalau kita pilih yang high quality, dia mensintesis dari 10 paper. Kalau tadi itu 5 paper, kalau ini top 10, top 10 paper. Nah, jadi 10 paper. Nah, sebenarnya hasil di sini di bawah tabel ini itu bukan 5, bukan 10 yang dikasih, sebenarnya 100 dikasih. Cuman dia istilahnya dia mensintesiskan kita kalau standar tadi itu dia menyimpulkan dari 5, kalau ini dari 10. Dan bedanya lagi kalau kita klik read more di bawah, dia ada tambahan. Sementara teori, nah kalau di standar tadi nggak ada nih tambahannya nih. Ini nggak ada di apa di versi standar. Ini lebih panjang dia, ada tambahan dia. Karena ya 10 papers. Yang standar cuma 5 papers, lebih ini lebih singkat. Nah, kan kelihatan bedanya ya.
Jadi ya disesuaikan sebenarnya, tapi kan kita kalau ngapain pakai pilih standar ya langsung aja high quality gitu kan, ngapain pilih standar gitu. Nah, kita kita lewatin dulu ini, kita lupakan dulu ini. Yang perlu saya sampaikan di bawah sini adalah seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya bukan 5 atau 10 jurnal yang dikasih kita. Aslinya 100. Cuman memang yang ditampilkan 10. Kalau kita mau minta 100-100-nya tinggal ini load more papers. Nah, kasih kita tuh. Nambah dia. Tuh udah 19, 20 lagi loading sampai nih tulisannya sampai 100 paper. Oke, nanti tinggal dibaca sedang loading. Nah, kalian teman-teman perhatikan di sebentar, saya ke atas dulu. Nih, di sini kita bisa jurnal-jurnal ini kita bisa ambil file bib text-nya atau RIS text, RIS apa file RIS-nya untuk citasi untuk ke Mendeley atau ke Zotero, tinggal di-download ini. Tinggal ditekan aja. Kalau bib text nanti downloadannya masuk ke email akunnya. Kalau RIS langsung, misalnya nih RIS, saya tekan RIS, dia langsung ngedownload. Tunggu, dia proses. Kalau BibTeX itu nanti filenya ada di email, masuk di email. Kalau BibTeX ya, nanti dia otomatis kok. Ah, oke. Kemudian di sini kita bisa filter, tapi ini pilihan teman-teman aja. Kalau mau tahun berapa, kalau saya mah kalau namanya literatur review ngapain dibatasi tahunnya, langsung aja dari tahun berapa yang ada penelitian kalau bisa mah gitu. Sumbernya pun dari mana aja, karena kalau kita kalau kita kalau kita batasi filternya, nanti kita sudah klaim novelty kita, ternyata pas kita lakukan literatur review kita nggak ambil dari book section misalnya gitu, ternyata overclaim kita nanti. Oke, jadi semuanya kalau bisa mah tuh. Oke, di sini ada filter. Kalau mau yang ini PDF, open access, to papers, di sini bisa dibuka ini, nggak usah khawatir. PDF-nya, ini udah ada nih PDF-nya, loading dia. Ini PDF-nya, loading. Oke, nah kita lihat yang high quality. Sama sebenarnya, cuman dia lebih 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 detail kalau kita lihat ya. Teori apa sih yang paling jarang digunakan tapi sebenarnya berpotensi? Nah, teori ekonomi Islam dalam pariwisata halal. Oh, ini contoh. Misalnya implementasinya gini. Oh, teori ekonomi Islam ini jarang digunakan dalam bidang pariwisata. Ini kalau contoh di bidang ini ya. Oh, berarti saya pakai teori ekonomi Islam aja untuk melihat sebagai sebagai sudut pandang untuk melihat permasalahan penelitian saya. Nggak masalah. Artinya begini, hikmah yang bisa diambil adalah teori ekonomi Islam ini jarang digunakan dalam bidang pariwisata, sehingga seperti yang dibilang tadi di manfaat literatur review tadi, penelitiannya jadi lebih relevan, lebih komprehensif, kerangkanya lebih kuat gitu karena ada masuk teori ekonomi Islam padahal bidang pariwisata gitu dan lain-lain. Dia juga mereviewkan kita ada prinsipnya, potensi pasarnya, dampak ekonominya, dan lain-lain. Aplikasi, nah itu ya. Yang high quality, lebih lengkap, jurnalnya tinggal dibuka nanti, dan di sini ada insight dari jurnal ini misal, potensi pariwisata halal di Indonesia dalam menarik wisatawan. Insight-nya apa dari jurnal itu supaya kita cepat paham gitu. Nah, TLDR ini uh, supaya nggak baca lama-lama gitu ya, supaya nggak baca lama-lama. Intinya apa deh? Gitu. Intinya potensi pariwisata halal di Indonesia memiliki peluang yang luas untuk meningkatkan dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian itu. Nah, terus satu lagi, limitationnya ada findingnya. Nah, ada riset gapnya. Ini kalau saya tekan anak panah di sini, ini sebenarnya kolom-kolom riset gap, kolom-kolom finding, kolom-kolom limitation ini sudah saya pakai fitur add new column.
Nah, jadi pada awalnya itu hanya ada 3 kolom nih, misal. Nah, oh sorry, hanya ada 2 kolom. Ini aslinya hanya ada judul, nama, dan insight. Aduh, kurang lengkap nih. Saya pengen tahu lebih banyak tentang potensi pariwisata halal di Indonesia dan menarik wisata internasional. Saya pengen tahu lebih banyak the gravity model of Indonesian Tourism Trade and Investment misalnya. Udah, saya tambah kolom TLDR. Nah, saya tambah kolom result. Nah, saya tambah kolom method. Tuh, saya tambah kolom finding. Saya tambah kolom riset gap. Jadi informasinya lebih lengkap. Misalnya nomor 1, riset gapnya. Penelitian ini terutama berfokus pada mengidentifikasi potensi pariwisata halal yang dampak ekonominya, tapi tidak memiliki bla 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 bla. Nah, dari riset gap ini kan tinggal kita menjadi apa dasar kita nih. Oh, dia ada kurangnya di sini. Oh, dia kurangnya di sini gitu kan. Tinggal kita isi dengan penelitian kita. Jadi lebih lengkap. Kemudian ada di bagian deep review. Di bagian deep review ini kita dibuatkan ibaratnya kayak satu laporan, kita dibuatkan satu laporan literatur review dari yang high quality dan standar tadi. Kita dibuatkan laporan. Hmm, mana dia? Sorry, saya sudah buatkan. Jadi di sini dia minta pertanyaan. Dia minta pertanyaan, saya sudah masukkan ini saya, jawaban saya di sini. Nah, saya sudah masukkan jawaban saya. Dia buatkan kita laporan nih, report 50 highly relevant paper. Laporan dari 50 jurnal yang paling relevan, ya. Teori yang kurang dimanfaatkan dalam pariwisata investasi. Dia buatkan kita laporannya, abstrak, pendahuluan nih, read more. Tinggal kita jadikan acuan. Tuh, sampai ini tinggal dibaca lah teman-teman nih. Tuh. Nah, ini tinggal kita download aja. Kita download, kita save PDF. Oke, sebenarnya saya sudah download. Saya tampilkan lagi. Nah, filenya, apa tadi nama filenya? Ini, mana ya? Broad exploration of teori yang kurang dimanfaat. Sorry, ini file PDF-nya. Nah, ini hasilnya nih. Dia buatkan kita laporan. Tuh. Sumber kutipannya ini, ntar saya kasih lihat sumber kutipan ini sampai laporannya ini sampai bawah ini. Wah, mendalam banget namanya juga deep review. Nih tabel-tabel yang tadi ada, tinjauan-tinjauannya ada. Nah, ini lihat nih. Apa namanya? Sumber kutipannya nih, misal Jennings misalnya, tinggal kita klik aja nih di 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 PDF-nya. Tinggal kita klik dia akan buka. Nah, ini penelitiannya. Kita buka lagi misalnya tadi Jennings. Terus kita buka nih Halil Jadeh. Tinggal kita klik aja. Tuh, langsung kebuka jurnalnya. Oke, kita kembali ke Space. Nah, jadi ini pilihan pertama. Oke, belum gongnya. Ini misalnya kalau teman-teman sudah cukup dengan metode ini, ya boleh, nggak apa-apa karena sudah deep review banget, sudah mendalam banget nih. Kalau misalnya agak keburu-buru, misalnya kalau sekedar untuk hibah internal mungkin untuk teman-teman dosen, eh, kayak kalau apa tahap yang ini kayaknya cukup deh menurut saya. Menurut saya loh ya, katanya Panji menurut keyakinan saya. Tapi ini sudah cukup sih karena udah mendalam banget apalagi tadi artikelnya 100 ya kan. Kalau untuk hibah-hibah internal kayaknya cukup ya. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Nah, ini gongnya nih. Nih, teman-teman masukkan prompt di sini. Terserah. Kan gini ya, saya selalu bilang kalau prompt untuk AI apa aja, AI untuk buat apa aja, prompt itu
Yang penting detail. Mau pakai gaya bahasa apa kek, mau basa-basi duluan boleh, mau langsung spesifik to the point juga boleh. AI itu, prompt itu yang penting detail, maunya apa gitu. Cuman kalau prompt gini ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, prompt itu dipikirkan dulu di awal. Jangan sampai kita kerja di prompt yang pertama itu kita kurang, atau ada salah, atau ada keliru, terus kita lanjutkan kerja di situ. Nah, itu nanti AI-nya akan salah mengenal kita. Karena ibaratnya prompt pertama yang kita masukkan itu, AI itu kenalan sama kita. Orang ini gimana sih sifatnya, orang ini maunya apa sih, orang ini dan lain-lain lah. Jadi prompt pertama yang kita masukkan itu adalah ibaratnya kita memperkenalkan diri kita secara detail ke AI itu, sehingga untuk prompt-prompt lanjutannya biasanya kan ada prompt di bawah halaman gini, kita udah nggak perlu banyak banyak permintaan, banyak data, dia udah tahu, oh, orang ini maunya begini, dia udah tahu, pasti ngasih tahu gitu. Untuk masukkan ke sini terserah mau pakai gaya apa, yang penting detail. Itu aja intinya, yang penting detail. Mau basa-basi duluan, mau to the point langsung, terserah, yang penting detail, maunya apa gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, langkahnya ini agak lama, butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk dia ngeloading membuatkan kita ya, karena memang lengkap banget, dalam banget. Jadi wajar ya. Nah, saya sudah mempersiapkan di sini yang memang sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya lihat ya prompt saya. Lakukan ya, teman-teman lihat di sebelah kiri nih, yang layar kursor saya. Lakukan literatur review mendetail tentang investasi pariwisata. Lakukan kajian dari jurnal, buku, book section yang terpublis pada Scopus atau jurnal-jurnal top dunia seperti Elsevier, Springer, Emerald, Sage Publication dan juga lainnya, dan juga yang ada di Google Scholar. Sekaligus berikan rekomendasi novelty baik secara teori, metode, atau ruang inovasi baru dari literatur yang ada. Buat peta penelitian berdasarkan lokasi, tahun, teori yang paling banyak digunakan sampai yang paling sedikit, metode dan pengukuran yang paling banyak digunakan sampai yang paling sedikit, sumber publisher, jenis tulisan, jurnal, buku, book section, saya ulangi lagi dia, buat dalam tabel, diagram, dan kerangka. Itu prompt yang saya masukkan. Tentu saja detail prompt saya ini dengan teman-teman kan bisa beda-beda, tapi intinya adalah detail gitu deh, intinya prompt itu detail gitu. Ya ini mungkin kurang detail atau kurang gimana saya buatnya, tapi udah cukup lah buat saya nih. Nah, dia kan berjalan nih. Ini hasilnya sebenarnya sebelah kanan, tapi ini hanya tampilan sebagian. Dia berjalan, berjalan, ini kan. Nah, ini loh. Dia deep search complete. Lalu dia search size space komprehensif. Ini yang bikin lama nih. Dia mereview ini systematic review of apa itu, bla bla bla. Wah, sampai bla 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 bla. Nanti dia berjalan. Setelah dia selesai, setelah dia selesai, nanti dia akan kasih laporan. Dia akan memberikan laporan apa yang sudah dia kerjakan. Ya, saya space di preset 730 papers. Saya space basic searches 1000 paper. Saya space full text search 300 paper. Google Scholar 118 paper dan lain-lain. Kemudian ini masih dia loading, 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 loading. Loading. Kita tunggu aja nih kalau kalau nanti teman-teman ya pakai ini. Nanti kita lihat hasilnya. Dia ini loading, loading sampai dia buat begini, nanti hasil di sini dia akan loading, sebelah kiri akan loading. Nah, hasilnya itu ada di sebelah kanan. Oke. Nanti setelah jadi dia akan kasih kita sugesti, saran. Udah jadi nih. Selanjutnya kamu mau ngapain? Gitu ya, terserah. Sugestinya bisa kalian pilih salah satu di sini. Ini bebas, ini nggak mesti terikat ya. Kuasa itu ada di tangan kita. Kalau di sini nggak ada pilihan yang apa apa sesuai keinginan kita di pilihan yang dia, tinggal kita masukkan promptnya di sini. Gitu. Yang penting dia udah kenal kita di awal. Tuh. Nah, ini saya nggak pilih nih. Saya nggak pilih salah satu di sini. Saya pilih
Saya pilih apa yang namanya istilah, saya tambahkan lagi promnya. Lakukan juga literatur review dari top jurnal dunia, Elsevier, Springer, Emerald, Sagi Publication. Saya tambahkan lagi, saya pertegas lagi. Saya nggak pilih yang di sini. Wah, dia buat lagi, dia buat lagi. Ini anggap saja dia loading, loading, loading sampai dia kasih kita laporan. Ini this 251 papers. Ini 251 paper yang spesifik dari top tier jurnal. Yang publish di Elsevier, Springer, Emerald, Sage Publication, Taylor and Francis, Wiley, Oxford Academic, Cambridge University Press, Top Business School, di Harvard, dan lain-lain. Sampai dia selesai itu. Saya pernah nunggu, itu nunggunya sampai 30 menit. 30 menit sampai dia selesai semua. Pernah saya begitu. Tapi memang hasilnya detail banget, lengkap banget. Kita lihat ya sedikit hasilnya dari sini. Di sebelah kanan itu ada kalau mau tampilkan pilihan-pilihan di sini ada final outputs dan all files. Di bagian output ya, ditekan outputnya ini. Kalau live activity beda ya di bagian outputnya. Nah, coba kita lihat sedikit final outputnya. Dia kasih kita laporan. Ini eksekutif sumarinya sama kayak di langkah pertama tadi ya. Langkah pertama tadi itu yang dia kasih kita laporannya, di previewnya. Nah, sama sebenarnya di sini. Dia kasih kita laporan, tapi di sini laporannya lebih banyak kalau di sini dengan apa fitur ini. Tuh kan sama. Mana tadi geographic saya lihat, geographic distribution, theoretical framework dan lain-lain, theoretical gaps and opportunities, metodologi dan lain-lain. Ini artinya dia buatkan kita laporan, laporan yang dia buatkan kita untuk di bidang kita itu. Terus kita lihat lagi nih hasilnya. Oke, tourism investment literature review complete research mapping. Ini laporan nih, tuh yang tadi di atas ya. Kemudian kita lihat-lihat aja nih hasilnya nih. Oke, ini hasil-hasilnya, laporan-laporannya. Ini laporannya. Nih, Comprehensive Research Mapping Tabel Tourism Investment Literature Review dari tahun 80 sampai tahun 2025. Bayangin. Nih, 80 ada satu publikasi. 81 satu kumulatif sampai 2020 sampai 2025 ada 93 publikasi, 387 kumulasi, 24% persentasenya. Kalau dari periode terbaru dari 2015 sampai 2025. Nah, terus publication types, distribusi dari tipe publikasinya ada book 204 buku, jurnal artikel 142 jurnal yang unspecified dari sumbernya gitu ya. Kalau ada tuh yang otomatis jurnal, ada yang buku, ada yang book section, ada yang unspecified dia. 35 ada konten, proceeding, book chapter, ada 3, repos dan lain-lain, disertasi ada 2. Kemudian dekade berdasarkan dekade. Oke, ada tahun 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an. Geographic distribution, ini tadi kan bidang saya investasi pariwisata, investasi pariwisata. Geographic distribution top 10, top 20 location, Cina paling banyak dan Cina, India paling banyak. Nih, tentang investasi pariwisata, penelitiannya Cina dan India paling banyak. Global ya lumayan. Secara global ini yang mungkin tidak spesifik dalam penelitiannya, itu tidak spesifik menyebutkan negara. United States, Spain, Indonesia masuk kelas medium, Pakistan dan lain-lain, sampai yang paling low Saudi Arabia dan Meksiko. Ini ini dia tabelnya. Nanti belum saya kasih lihat dulu nih ya tabelnya. Ini semua bisa di-download nih. Kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kanan kalau mau buat laporannya bisa di-download. Ini tabelnya. Nah, kita bisa membaca grafik ini teman-teman. Jadi grafik ini gini. Eh saat teman-teman ini kan kita bisa tahu ya kalau misalnya saat kita mau menyatakan, misalnya contoh aja kita mau menyatakan state of the art kita itu misalnya, jadi kita bisa menampilkan
penelitian penelitian bidang ini yang menggunakan teori ini masih jarang, misalnya dia bilang di riset gapnya masih jarang, hanya ada segini, misalnya gitu ya. Kalau kita lihat 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 grafiknya. Nah, grafik-grafik ini teman-teman bisa minta di sini, di apa, di prompt di sini. Buatkan grafik buatkan grafik penelitian di bidang apa, di bidang pertanian, di bidang kesehatan, dari top, seperti contoh saya tadi, dari top jurnal yang ada di dunia. eh, tolong dibagikan menjadi distribusi lokasi, distribusi metode, teori yang digunakan dan lain-lain. Bisa minta di prompt nih, nanti dia buatkan semua nih. Mana dia? Mana? Sorry, 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 sorry. Loading dia ini. Capek aku deh. Nah, Research Mapping Framework. Ini bisa kita download semua. Tourism Investment Research Mapping Framework dari tahun 80 sampai 2025. Ingat ya, bukan pariwisata, tapi investasi pariwisata. Oke? Ada 421 tulisan dari tahun 80 sampai 2025 tentang investasi pariwisata. Kebayang ya literatur review kita? Hmm, berarti kita membuat laporan dari 421 paper yang dari tahun 80. Ya, kalau tadi teman-teman pilih yang dari tahun misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir kan jadi lebih sedikit. Ya, coba kita bayangkan. Ada 421 papers yang harus kita identifikasi, yang harus kita tandai, yang meneliti pada bidang kita. Bayangin, kalau pakai Prisma manual mah modar kita kan. Makanya kita pakai AI ini dan Sciencebase ini bisa mendetail seperti ini. Tuh. Hmm. Di sini ada makro konteks, economic, political, social, environment, teknologi. Nah, di sini ada konteks-konteks yang pernah digunakan. Financial factor, destination attribute, nah, yang tentang pariwisata, sustainable tourism, destination development, hotel and accommodation, nah, sampai stakeholder, investor, government, communities, turis, bisnis. Detailnya itu seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini paper-paper. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini paper-paper yang eh, jurnal-jurnal dari apa, publisher-publisher itu. Nah dia, misal lapor, sebentar laporannya. Nah ini ada publisher-publishernya nih, lengkap nih. Ini tadi dia. Sebentar, saya carikan ada yang eh, dari Google Scholar gitu-gitu, mana ya dia? Geographic, Combine Tourism. Ada yang ada tabelnya, grafiknya. Jadi yang di Scopus berapa yang meneliti tentang investasi pariwisata, di Springer berapa yang meneliti investasi pariwisata dan lain-lain. Tahun berapa lengkap semua dia. Hmm, tabelnya saya lupa. Mana ya dia, bagian mana dia? Ini error. Ini sustainable tourism. Ini yang apa, tabel ini yang kuning ini, dia membagi penelitian-penelitian, misal contoh yang meneliti tourism di bagian sustainable tourism. Nah, dia membagi nih ada 20 papers. Dia membagi. Ya, sebentar saya nyari itu dia. Kok nggak kelihatan. Nah,
Nih, top 5 publisher in tourism investment research. Springer Netherlands, Emerald Publishing Limited, Elsevier ternyata tidak banyak ternyata. Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Hmm. Ini distribution jenisnya mayoritas masih buku, jurnalnya 35%. Ini apa ini? Kalau kita download baru kelihatan deh. Nah, di sini lengkap nih. Nah, hasil-hasil ini teman-teman tinggal minta ke sini di apa namanya? Di promnya ini. Tuh. Nah, kemudian misal ya, nih sama seperti langkah pertama, jurnal ini misalnya saya mau baca yang mana nih? United Kingdom misalnya. Tinggal buka PDF-nya, tinggal kita klik aja. Tuh, WCD Tourism Trend and Policies, laporan WCD tahun 2022 tentang Tourism Trend and Policies, kebijakan dan tren pariwisata dunia, negara-negara yang tergabung dalam WCD. Nah, tinggal diklik aja. Kalau teman-teman mau apa istilahnya mau masukin ke Mendeley atau buat daftar pustaka gitu ya, tinggal kita klik site ini. Tadi PDF untuk buka tulisannya. Kalau untuk membuat daftar pustaka, tinggal kita klik site di sini, tinggal pilih apa namanya style daftar pustakanya. Biasanya sih kalau yang social science itu APA biasanya. Kalau kayak hukum, hukum terus apalagi ya yang Chicago dia. Ada juga yang Turabian, misal Chicago. Tinggal dicari di sini. Chicago. Nah, Chicago, Chicago, Chicago. Mana Chicago? Oh, Chicago. Nah, ada juga yang Turabian misalnya. Tinggal ditulis saja. Turabian. Hmm, full note. Hmm, ngikutin. Nanti di sini ada open citation generator. Nih, kan stylenya udah tinggal di copy sama kayak tadi, sama kayak yang ini, tinggal di copy sebenarnya ini. Kalau mau masukin ke apa Mendeley, tinggal kayak tadi langkahnya download RIS atau BibTeX-nya. Nah, kemudian di sini sama nih, perhatikan ya. Kan ada add column sama seperti tadi, tapi bedanya pada fitur ini di sini kan add column nih, sama yang kayak kita mau nambahin riset gap, nambahin kolom riset gap, nambahin kolom apalagi tadi TLDR, nambahin kolom apa. Tapi bedanya pada fitur ini, misal kita pilih laporan yang di sini. Di sini ada laporan relevan score. Kalau kita meneliti tentang misalnya di bidang saya atau topik penelitian deh, misalnya topik penelitian investasi pariwisata atau di bidang investasi pariwisata, berarti jurnal ini atau tulisan ini tingkat relevansinya 80%. Artinya bisa kita pakai high relevan. Bisa kita jadikan acuan di sini. Di sini ada 74%, di sini ada juga 74. Nah, ada tingkat relevansinya. Nah, ini ada 69%. Alasannya kenapa dia 69%? Use broad tourism investment discussion. Lex ROI data. Oh, dia nggak ada ROI data. Mention PPP, Corporation, emphasize sustainable project and infrastructure destination planning and financing schema. Jadi ada kekurangannya. Kalau yang 80% tadi ininya, high relevannya, use hotel profitability analysis in Tunisia and public sector role in Kenya to illustrate investment dynamic, link management efficiency, fiscal framework, and sustainability to tourism finance and policy. Nah, dia ada juga membahas investment, dia ada membahas, ya kan kalau investment kan bukan hanya pihak swasta, tapi ada pihak
pihak pemerintahan juga, sekaligus dia di sini publik sektor, ya, sektor pemerintahan di Kenya. Makanya ternyata relevansinya 80%. Kalau kita lihat lagi yang dari sini, Scholar Destination, mana dia? Oh bukan, bukan, bukan. Combine-nya. Di sini udah di combine. Ini satu-satu. Sorry, sorry, saya salah. Di sini satu-satu. Ini yang udah di combine. Ini udah di combine sebanyak 251 papers yang udah di combine. Kalau yang di sini satu-satu dia. Nah, itu yang ada di sini ada di bagian combine. Hmm. Nah, kutipan yang relevan. Artinya di sini beda-beda sifat nih dia. Cuman masing-masing topik, masing-masing ruang lingkup. Nah, di sini ada TLDR dan lain-lain. Kalau mau apa istilahnya, kalau mau tambah, saya pengen saya pengen buatkan coba ya, buatkan tabel dan grafik dari jurnal Elsevier. Grafik nggak usah, berarti tabel aja. Buatkan tabel dari jurnal Scopus. Jangan kita bilang Scopus, langsung aja Elsevier, Springer, Emerald, Wiley, apalagi tadi ya. Saya lupa lagi. Dan top tier lainnya. Memang agak lama nih, tapi mudah-mudahan ini cepat ya, supaya teman-teman lihat nih proses realnya. Memang agak lama dia. Nah, dia buat tuh seperti gitu dia jalan, tapi memang agak lama. Ini biarin aja dia. Agen is running tuh. Biarin aja dia. Tuh, sambil kita tunggu, saya di sini sudah ada sebenarnya, cuman dia digabung aja tadi di bagian combine itu. Nah, sambil kita tunggu, kita lihat dulu output yang ada ya. Yang penting teman-teman tahu deh prosesnya seperti tadi. Dia memang agak lama karena dalam banget. Tuh banyak banget laporannya. Hmm, hmm. Dan, dan semua laporannya yang apa yang dia buat di sini sudah dia rangkum di dalam laporan di sini. Tuh. Ada theoretical framework dia buat di sini. Ini ada dominan theoretical framework. Yang paling banyak digunakan apa? Economic growth theory 23%. Sustainable development theory biasa ini mah 17%. Foreign direct investment theory 13%. Agensi teori, bidang pariwisata pakai agensi teori 3% nih, baru 3%. Jadi teman-teman bisa ngambil di sini nih. Oke, saya meneliti bidang pariwisata, investasi pariwisata, saya pakai teori, agensi teori atau teori portofolio. Kenapa? Alasannya di riset gap, di state of the art-nya, sotanya, karena teori ini masih jarang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti pada bidang atau pada topik ini. Gitu. Nih, dia masih loading ya, dia masih jalan. Udah jadi. Sorry. Jadi seperti itu. Mana dia? Oh, saya salah ternyata ininya. Saya salah, apa namanya? Saya salah ininya, salah promnya saya. Tapi seperti itulah prosesnya. Yang penting teman-teman tahu. Nanti tinggal dibuat secara detail eh, tabelnya isinya apa dan lain-lain ya. Nah, mana tadi? Kita lanjut sedikit lagi tadi outputnya. Tadi di bagian theoretical framework. Nah, karena teori ini masih jarang digunakan di bidang pariwisata, misalnya agensi teorinya dan lain-lain tadi ya. Terus, misal kita lihat di metode, riset metodologis sebentar, measurement variable tuh yang mana kita pakai ini publishernya nanti kita lihat riset metodologis misalnya. Kuantitatif metode 42%, kualitatif metode 31%, mirip-mirip lah. Oh,
Minimal explicit use, mixed method masih jarang digunakan. Oke, saya pakai mixed method aja misalnya. Mixed methodnya karena ini apa pariwisata, mungkin saya pakai sequential exploratory misalnya gitu. Hmm. Kan? Nah, nih ya, hasil ini kalau kalian nggak percaya, kalau teman-teman nggak percaya hasil yang disebutkan oleh, oh dia masih jalan, hasil yang dibuatkan oleh apa namanya SciSpace ini, kalian boleh cek di jurnal-jurnal itu, boleh cek manual di Google Scholar, boleh cek manual di Elsevier, di Springer. Benar nggak agensi teori pada bidang investasi pariwisata itu jarang digunakan? Benar nggak? Dicek sendiri. Saya pernah ngecek sendiri manual dan ternyata memang hasilnya benar ya. Secara lengkap sih mungkin tidak, tapi sekuat saya yang saya baca, yang saya analisis memang benar. Apa yang dibilang memang banyak, kalau kalau saya space bilang banyak, berarti banyak. Kalau saya space bilang sedikit, beneran sedikit, memang benar. Makanya prosesnya lama dia, karena mendalam banget. Oke, sedikit lagi. Terus di bagian publisher jurnal kita lihat. Di sini table save. Oh, kita harus download dulu biar kelihatan nih summary-nya. Sebentar, ini bukan nih. Itu dia masih jalan. Sage segini. Ntar, saya intermezzo di sini. Saya intermezzo bagian ini. Yang paling banyak itu tidak terdapat di Sage, tidak terdapat di Taylor and Francis, tidak terdapat di Wiley. Artinya di jurnal-jurnal besar ini investasi pariwisata itu masih sangat sedikit. Nah, kalau teman-teman masuk nih, submit di jurnal-jurnal ini, kemungkinannya kemungkinan diterimanya mungkin lebih besar karena masih jarang kelihatan banget di sini. Tuh ya. Oh, dia jalan ini, teman-teman masih jalan dia. Makanya dia berubah-berubah. Sedikit lagi. Kemudian kita lihat research gap and opportunities. Kita lompat ke novelty recommendation karena ada novelty tadi di depan saya bahas. Nah, novelty recommendation. Kita translate ke bahasa Indonesia dulu. Bisa nggak masuk ini tertranslate? Tertranslate nggak halaman ini ke bahasa Indonesia? Nggak ya? Oke, kita baca. This section provides specific actionable recommendation for doctoral researchers seeking to make novel contribution to tourism investment. Oke? Ya, jadi seksi ini. Pada bagian ini membahas spesifik untuk penelitian doktoral yang mau membuat kontribusi sesuatu yang baru, gitulah intinya. Aduh, dia jalan. Sorry teman-teman, dikit lagi deh. Nah, di sini ada theoretical innovation opportunities, peluang theoretical inovasi dari sisi teoritis, ya. Peluangnya apa? Develop integrated multi theoretical framework. Tuh, kembangkan, integrasikan multi theoretical ini kayak kamu gabungkan, teman-teman gabungkan konvergensi, inklusivitas. Nah, kurikulum kita kan sudah inklusivitas, konvergensi. Ini yang saya bilang di awal tadi. Penelitian yang bagus itu berasal dari penelitian yang nakal. Maknanya adalah dia berani mengkombinasikan, mengaplikasikan, mengadopsi, mengcross bidang gitu ya. Eh, eh, Teori dari bidang lain, alat ukur dari bidang lain ke dalam bidangnya dia. Sehingga itu menjadi nilai kreatif dan inovasi. Disitulah poinnya novelty itu. Makanya dikatakan di sini. Makanya dikatakan di sini develop integrated multi theoretical framework. Kemudian mana lagi? Rekomendasi 2, apply underutilized theories to tourism investment. Dia bilang nih, misal specific theory application yang dia rekomendasikan, institutional theory, research based view, transaction cost, economic, complexity theory. Tuh. Methodological innovation, nah ini metode. Yang metode untuk novelty dari sisi metode. Nah, desain rigorous mixed method study dia bilang.
sequential explanatory. Oh, tadi saya bilang sequential exploratory, ternyata lebih bagus sequential explanatory. Oke, sorry ya, ternyata agennya berjalan tuh loadingnya. Terus rekomendasi ke mana? Bagian ini teoritikal karena yang saya bilang tadi novelty dari sisi teori baru. Nah, lalu dari sisi metode baru gitu kan. Novelty dari sisi metode. Rekomendasi keenam, leverage big data and advanced analytic. Manfaatkan big data katanya. Employ quasi experimental design for causal inference katanya. Pakai quasi eksperimen untuk penelitian sebab akibat. Oke, desain rigorous. Terus rekomendasi kontekstual. Aduh, ya ampun. Sorry ya. Tadi kita jalankan agentiknya itu dia ngeloading terus. Nah, ini theoretical, metode empirical. Ini tematik, innovation, contextual and geographic opportunities, tuh kan? Nah, jadi ruang lingkup novelty itu banyak, teman-teman. Tuh, nggak ada yang susah karena semua sudah ada di sini. Semua jadi gampang jadinya intinya mau baca nggak? Gitu aja. Ini konseptual frameworknya ya tinggal dibaca arahnya proposisi konseptualnya dan conclusionnya. Allahu Akbar. Conclusion. Ya, conclusion, and future research direction. Jadi tinggal dibaca. Tuh, summary key finding, pertemuan inti, key variable, dan lain-lain, kritikal, oke, dan lain-lain tinggal dibaca. Ini menjadi acuan kita untuk membuat penelitian kita pada topik apa, dengan teori apa, research question apa, metode apa, itu kan pada ruang mana dan lain-lain semua berdasarkan ini. Makanya sehingga dibilang hasilnya dengan literatur review penelitian kita jadi lebih kuat dan lebih relevan sehingga menghasilkan kontribusi-kontribusi baru di bidang penelitian kita. Jadi teman-teman, saya akan membagikan kode untuk ini saya bagikan di sini aja. Di dalam email saya ada kode diskon untuk teman-teman yang mau berlangganan SciSpace. Nah, sekarang kita jualan. Nih kodenya boleh di share screen ya. Jadi ada yang untuk annual, itu untuk rencana tahunan itu diskonnya 45%. Gila, 45%. Siapa yang berani kasih, AI mana yang berani kasih diskon 45%? Kodenya ALR 45 dapat diskon 45%. Kalau yang untuk Teams ya annual ini untuk tahunan, langganan tahunan. Kalau untuk tim rencana kalau kita mau bareng-bareng gitu patungan untuk tim atau di kantor gitu ya, diskonnya 35%. Nah, tinggal masuk ke sini di bagian pricing. Ya, di bagian pricing nih. Sini tinggal dipilih aja. Pembayarannya mudah kok. Coba ya kita lihat. Pembayarannya mudah. Tenang aja. Ini contoh ya. Nah, hmm. Bisa bayar pakai link, bisa bayar pakai kartu. Tenang aja. Gampang kok. Oke, teman-teman. Jadi kita sampai di akhir pertemuan. Sudah lihat bagaimana top tier jurnal analysis tourism investment research tuh dia buatkan deh tabelnya tuh. Tuh hasilnya. Nah, nah. Q1, Q1, Q1 tuh. Ada berapa paper. Nanti teman-teman tinggal minta laporan tabelnya aja. Ini dari sini. Dia masih jalan ini tuh. Makanya dia lama karena dalam banget, detail banget semua. Kalau nggak percaya teman-teman bisa cek manual. Saya pernah cek manual nih, demi Tuhan, saya nggak bohong. Saya pernah cek manual, yang dia bilang banyak, ya banyak. Yang dia bilang sedikit, sedikit, beneran. Saya cek satu-satu di Google Scholar, ini untuk penelitian saya juga soalnya. Saya cek satu-satu di Google Scholar, bener nggak ada. Saya cek satu-satu Elsevier apa, Springer itu emang nggak ada.
baik yang berbayar maupun yang gratis tuh jurnalnya. Ya, teman-teman. Jadi eh, ada dua cara untuk melakukan literatur review. Manfaatnya tadi sudah saya sampaikan di depan. Yang pertama, dengan fitur yang ada di sini, tinjauan pustaka atau literatur review di bagian ini, dengan memasukkan pertanyaan kita. Lalu di fitur kedua dengan fitur agentik, agensinya, dengan memasukkan prompt yang prompt yang detail ya, sebisa mungkin detail, sorry. Kemudian di sini juga ada fitur PowerPoint untuk buat PowerPoint, ada fitur dan macam-macam ini. Macam-macam banget. Kalau mau Research Gap Finder ada, Novelty Finder ada di sini nih, di bagian agen galeri ini. Wah, lengkap banget. Oke, teman-teman, mungkin saya akan menerima dua pertanyaan dari teman-teman ya, 5 menit terakhir. Monggo silakan, kalau ada yang bertanya silakan di kolom komentar. Eh, kita baca dulu, ini ada dari Siti Nurhaliza. Gimana? Japin, Siti Nurhaliza. Berapa kredit yang digunakan untuk satu kali menggunakan agen katanya. Nah, tadi kita sudah lihat Siti Nurhaliza di bagian pricingnya, ya di bagian pricing teman-teman. Kalau di bagian home itu, di sini di bagian pricing di pojok kanan atas, ya. Nanti kreditnya itu ya tergantung apa perintah kita. Tapi ini saya tuh kemarin punya 5.000 kredit. Saya kemarin punya 5.000 kredit. Sekarang sisanya berapa tadi? 3.800. Dari 5.000 ke 3.800 itu saya buatnya ini nih. Satu, dua, tiga. Ini gagal yang dua, tapi terhitung juga. Satu, dua, tiga, empat. Sampai mana? Nah, sampai ini. Klinikal ini. 5.000 kredit itu ini saya buat nih. Semua kayak tadi itu hasilnya. Detail-detailnya saya masuk-masukkan prom segala. Ya. Mas Muhammad Jamil, halo Mas Jamil. Mas, please, gimana caranya bikin prom yang bagus untuk meminta agen AI-nya untuk melakukan review menggunakan metode Prisma? Oke, Prisma, kita bahas sedikit. Prisma ada di sini dia di bagian agen galeri. Ada di sini dia kalau mau Prisma. Tapi nanti kita masuk ke promnya. Ada di sini dia Prisma. Prisma, coba saya search ya. Prisma. Ada di sini pokoknya Prisma. Nah, ini generate Prisma 2020. Nah, macam-macam SLR dengan Prisma dan lain-lain. Ya, ada di sini. Makanya saya bilang tadi untuk melakukan literatur review itu yang umum kan Prisma yang dipakai ya. Apalagi framework yang terbaru itu 2020 sekarang lebih komprehensif. Tapi kalau manual modar kita, makanya kita pakai SciSpace karena di dalamnya sudah tertanam framework Prisma itu. Tapi kalau mau pakai apa namanya? Apa? Prom. Kalau mau pakai prom, tinggal masukkan aja. Tolong, misalnya Mas Jamil tadi bidangnya apa, Mas Jamil? Hmm, Mas Jamil bidangnya apa ya? Komputer science, misal contoh. eh, buatkan literatur review di bidang komputer science dengan kerangka model Prisma 2020. Nah, ini kan secara umum ya, dia pasti akan membuatkan. Kalau mau didetailkan, detailkan lagi. Tinjau dari tulisan-tulisan pada top publisher dunia. Misal, bagi tulisan dalam tabel dan grafik berdasarkan teori yang digunakan. Nah, ini contoh detailnya nih. Metode yang digunakan, ya kan? Nah, misalnya apalagi teori udah belum. Teori yang digunakan, metode yang digunakan, lokasi penelitian, lokasi penelitian, jumlah jumlah apa namanya? Jumlah papernya, tahun
terbitan 10 tahun terakhir misalnya, dan detail-detail yang lain. Udah gini aja. Jangan lupa ditekan deep search ya. Jangan lupa ditekan deep search supaya dia lebih dalam. Tapi memang langkahnya, waktunya, apa? Waktu yang dibutuhkan memang agak lama. Tapi dari pagi sampai malam gitu nggak bakal, nggak nyampe 12 jam juga, nggak nyampe 24 jam juga gitu. Nah, ini kan dia ngerjain nih. Di sini kan ada ininya. Nanti di bagian ini cari bagian output. Cari di bagian tulisan output untuk memunculkan hasilnya kayak tadi. Nih, saya tekan bagian output. Nah, dia ngeloading di sini nih. Di sini dia ngeloading. Ini dia ngeloading. Nih. Oh iya, dia minta nih. Apa? Eh, go, go aja, go. Nah, lanjutkan aja. Nah, di sini dia agen is running. Tadi dia kasih pertanyaan spesifik. Kalau mau dijawab pertanyaan spesifiknya boleh, ya. Nah, dia kasih lagi nih pertanyaan spesifik. Please specify the topic. Nah, topiknya apa? Misalnya machine learning application. AI deh kita kuliah artificial intelligence. Artificial. Contoh ya Mas Jamil ya. Intelligence. Hmm. Nah, udah searching literatur ini, wah ada yang buat gitu. Jadi prakteknya seperti itu ya, Mas Jamil. Saya kembali ke home ya. Nih, dia ngeloading nih. Dia nyari semua. Nanti kalau nggak puas atau masih ada yang kurang, tambahkan di sini nih, di prom yang ini. Apa aja maunya, buatkan tabel, buatkan gambar, buatkan grafik, buatkan peta, terserah ya. Buatkan simulasi juga bisa tuh kalau komputer science. Saya pernah kasih tutorial buat simulasi di bidang biomedikal. Bisa. Oke, teman-teman. Untuk pengecekan plagiasi jika menggunakan AI ini berapa persen, Kak? Dan apakah bisa mengubah ke humanis? Ya kalau cek cek plagiasi, kalau cek plagiasi ya tergantung tulisannya berapa persennya. Bukan tergantung AI-nya. Persentase plagiasi itu bukan tergantung AI-nya, tapi tergantung tergantung apa? Tulisannya gitu. Kalau memang banyak plagiasi ya banyak di mana-mana gitu. Nih di sini ada nih AI detektor. Kalau mau AI detektor ada di sini di, di bagian apa di bagian ini nih. Home dulu tekan. Nah, kalau mau kalau teman-teman yang banyak plagiasinya tinggi, misalnya di sini ada fitur paraphrase. Nih di rephrase, di paraphrase. Tinggal copy, tinggal copy, lalu paraphrase, copy paste, kan? Citation generator ada juga untuk buat citasi. Fitur-fitur ini ya, lihat di sebelah kanan ya. Saya perlu sampaikan ke teman-teman terakhir sebelum penutup. Jadi, teman-teman mungkin tahu AI detektor yang bersiliweran itu seperti apa namanya? Zero GPT, GPT Zero, ada juga yang Quillbot, ada juga yang Grammarly dan lain-lain. Berdasarkan riset yang pernah saya tampilkan di video-video saya, AI detektor dari SciSpace ini yang paling akurat sampai 98 sampai 99% paling akurat mendeteksi AI. Ya, jadi di sini ada fitur AI detektor yang lebih akurat dibandingkan Zero GPT, GPT Zero, apalagi tadi Quillbot, Grammarly, ada lagi yang lain saya lupa. Ya,